Samla Gungam-Sangwe Semjishwadang dan Labardo Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya dan khususnya menurut tradisi Chorpo berdasarkan kalkulasi astrologi, hari ini adalah merupakan tahun baru. Jadi saya ingin menyampaikan, mendoakan semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, dan semua yang baik terjadi pada diri Anda semuanya. Dan beberapa hari yang lalu saya rasa saya ingin menyampaikan sesuatu dalam bahasa Mandarin, tapi saya lupa. Beberapa hari seharusnya saya pakai Mandarin untuk menyampaikan menyampaikan selamat tahun baru kepada adiknya. Namun saya lupa. Dan gak terpikirkan untuk berbahasa Mandarin, dan hari ini mempunyai kesempatan ini di hari raya yang kedua. Semoga di tahun baru ini semuanya sehat-sehat, semuanya lancar-lancar. Kemudian kebajikan mencapai kesempurnaan. Terima kasih, kebajikan sempurna. Terima kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang penyebaran hanya batin semata di Tibet. Inilah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Agak sulit menyampaikan bagaimana cita matra ini berkembang di Tibet, karena saya tidak pernah melihat hasil penelitian apapun yang meneliti tentang bagaimana perkembangan cita matra itu berkembang di Tibet. Jadi oleh sebab itu, untuk mengajarkan hari ini saya harus melihat beberapa teks yang berbeda dan juga sumber-sumber yang berbeda. Dan adalah sangat sulit untuk melakukannya dengan baik dan dengan cara yang tepat ataupun dengan tepat dalam waktu yang singkat. Jadi saya akan melakukan terbaik untuk menjelaskan hal ini sejelas ataupun setepat mungkin. Jadi pada umumnya di Tibet, ketika kita berbicara tentang penyebaran tentang cita matra, mungkin akan lebih baik berbicara tentang bagaimana teks tentang cita matra itu berkembang. Kita susah menyebutkan bagaimana cita matra itu berkembang, tetapi bila mana kita berbicara tentang bagaimana teks cita matra berkembang di Tibet, mungkin akan ada hasilnya. Dalam hal perkembangan penyebaran teks di dalam Tibet, terdapat 5 topik yang akan saya sampaikan di hari ini. Yang pertama adalah bagaimana teks cita matra diterjemahkan. Yang kedua adalah kenapa cita matra itu tidak berkembang di Tibet. Yang ketiga adalah pertanyaan apakah alasan kenapa Wasubandhu Asangga dan para guru adalah guru cita matra. Yang keempat adalah kenapa cita matra. Penjelasan berbeda tentang cita matra di Tibet. Yang kelima adalah apakah Maitreya, Dharma Maitreya, dan seterusnya. Jadi saya akan sulit untuk mengcover semua ini hari ini. Jadi saya akan melakukan yang terbaik hari ini, dan besok adalah libur, dan lusanya saya akan menjelaskan apa yang tertinggal dan akan berbicara tentang poin-poin yang lainnya. Dan mengenai teks daripada cita matra telah berkembang di Tibet, dan dalam hal posisi daripada cita matra
secara berlanjut ada penelitian sampai saat ini dari zaman kuno, tetapi bagaimanapun juga di Tibet dari masa agama Buddha berkembang di Tibet sampai saat ini tidak ada sekolah Citamatra yang independen yang benar-benar tumbuh di sana, dan paling minimal ada keraguan-raguan yang menyatakan bahwa bahkan ada satu orang guru Tibet yang mempunyai posisi daripada Citamatra, dan khususnya pada periode transmisi selanjutnya aliran konsekuensialis Candrakirti menyebar luas, dan karena pengaruhnya atau jejak yang dibuatnya, orang-orang menganggap bahwa hanya batin semata itu sebagai lawannya, dan aliran ini tidak sesuai dengan Madhyamika atau jalan tinggal, dan ide ini sedemikian kuat dan yang hanya sedikit yang mencari tahu, bertanggung jawab mencari tahu apa itu Citamatra dan apakah kitab mereka logika ataupun tidak, dan semakin sedikit yang tertarik padanya. Khususnya ketika kita berbicara tentang Citamatra, itu kelihatannya seolah-olah hanya ada batin saja, dan itulah yang muncul minimal daripada Madhyamika. Tetapi cara berpikir demikian itu adalah cara yang agak diktator untuk melihatnya. Jadi dalam kenyataan orang Tibet tidak memperlakukan hanya batin semata dengan adil. Ya, kelihatannya adalah sebegitu. Sebagai contoh, saya melihatnya sebagai bagaimana dalam perdebatan sekolah-sekolah di Tibet, kita terus-menerus menunjukkan kesalahan orang lain sebanyak mungkin yang dapat kita lakukan. Walaupun kesalahan itu terjadi pada diri kita sendiri, tetapi kita berpura-pura itu terjadi. Dan kita melihat banyak kondisi situasi yang seperti ini, bukan? Ketika kita berdebat satu dengan lainnya, dan saya rasa ini juga halnya sama seperti ini. Kita memperlakukan Citamatra itu dengan daya yang sama, dan untuk alasan inilah bila mana kita ingin mempelajari filsafat seperti misalnya hanya batin semata dengan tepat atau benar, kita perlu untuk membuang kesombongan ataupun penipuan sebagai jalan tengah dan menganggap diri kita memiliki ketertarikan pada jalan tengah, hanya batin semata. Dan kalau kita belajar dengan posisi yang tidak memihak, maka kita akan dapat memahami Citamatra itu jauh lebih baik dan lebih sempurna. Dan itulah yang saya rasakan. Sesi yang pertama mengenai ini adalah sesi yang pertama yang saya bicarakan mengenai bagaimana Citamatra itu berkembang di Tibet. Yang berikutnya adalah teks-teks, kita melihat teks-teks di dalam Tenjur ataupun Kanjur, kebanyakan daripada sutra itu diterjemahkan selama periode transmisi kuno. Jadi sebagian demikian juga ketika kita melihat pada sejarah yang masih kita miliki, pada saat itu, pada waktu itu aliran utama yang tersebar di Tibet adalah jalan tengah atau Madhyamika. Tetapi ketika kita melihat pada katalog kuno, kita melihat bahwa teks hanya batin semata dan jalan tengah memiliki kepentingan yang sama dan diterjemahkan. Jadi ini adalah sangat kelihatan dan jelas di katalog, dan untuk alasan inilah ketika kita berbicara tentang situasi, tentang terjemahan teks
Cita Matra ke dalam Tibet itu kita dapat membagikan menjadi 2 periode. Yang pertama adalah terjemah selama transmisi kuno, dan yang kedua adalah yang terjemahkan selama transmisi belakangan. Jadi kita berbicara tentang terjemahan selama transmisi kuno. Jadi apa yang terjemahkan di dalam waktu itu. Jadi semua itu berada di dalam tiga katalog itu. Jadi apa itu ketiga katalog tersebut? Yaitu Pangtama, Dengkamba, dan Cimpuma. Jadi terdapat 3 katalog ini. Pangtama, Dengkarma, dan Cimpurma. Dan di antara itu, Cimpurma sudah tidak ada lagi. Tetapi Pangtama dan Dengkarma masih ada. Buto Rinpoche, Pawacula Trengwa, dan lainnya menegaskan bahwa katalog Dengkarma lebih awal, lebih duluan ada. Tetapi Dalai Lama kelima, Situ Cekicune, dan sebagainya menegaskan bahwa katalog Pangtama lebih duluan ada. Jadi mereka mempunyai penjelasan yang berbeda seperti ini. Tetapi bila mana kita melihatnya, terdapat lebih banyak karya yang terdaftar di Dengkamar daripada di Pangtama. Jadi sepertinya Dengkarma itu lebih belakangan dengan dalam hal ini. Namun dalam Pangtama, deskripsinya ya berasal dari masa pemerintahan Tri Raparchen. Mungkin saja Dengkama katalog sudah mungkin saja katalog Pantama mungkin sudah diedit di kemudian hari. Jadi beberapa cendekiawan modern mengatakan bahwa katalog-katalog ini yang listkan untuk mencantumkan teks-teks di masing-masing tempat. Mereka tidak disiapkan sebagai katalog semua sutra dan disara yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Demikian juga ada dikatakan seperti itu. Namun bagaimana juga mereka yang terdapat di Pangtama juga terdaftar di Dengkarma. Tetapi ada banyak yang terdapat di Dengkarma yang tidak ada atau tercakup di dalam Pangtama. Sekarang, bila kita membandingkannya melihat berdasarkan sumber dan juga melihatnya secara rinci, dalam katalog Pangtama, tidak lebih daripada teks akar dan beberapa komentar risalah hanya batin semata, hanya beberapa 1-2 komentar saja. Sementara di Dengkarma terdapat banyak sekali komentar. Jadi terdapat komentar yang tercantum dalam Dengkarma yang tidak tercantum dalam Pantama. Jadi dari sini dapat kita katakan bahwa pada awalnya para penerjemah Tibet menerjemahkan teks-teks Cita Matra yang paling penting dan beberapa komentar yang penting. Dan kemudian menerjemahkan komentar-komentar penting lainnya, yang penting lainnya sebanyak yang mereka mampu. Jadi inilah yang jelas dapat kita lahir daripada kenyataan ini. Jadi singkatnya, sebagian besar teks hanya batin semakin penting telah diterjemahkan selama transmisi kuno. Jadi tidak sedemikian banyak hanya berarti sebatas teksnya diterjemahkan selama transmisi kemudian bila dibandingkan selama transmisi kuno. Jadi selama transmisi selanjutnya ataupun yang belakang terutama adalah karya-karya yang ditulis oleh para guru besar Cita Matra yang muncul setelah transmisi kuno diterjemahkan. Dan di antara yang paling penting di antara mereka adalah karya Santipa. Santipa adalah merupakan guru belakangan India Cita Matra. Jadi karyanya adalah diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet selama transmisi belakangan. Dan khususnya teks kesinambungan luhur diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet selama transmisi berikutnya. Dan komentar tentang kesinambungan luhur membedakan fenomena dan dharmata yang ditulis oleh Asanga diterjemahkan di periode belakangan.
Jadi presentasi tentang penyajian 5 Dharma Maitreya yang dikenal di Tibet pasti berasal dari transmisi berikutnya. Dan demikian pula kita melihat katalog-katalognya yang diterjemahkan di transmisi berikutnya seperti Ornamen Sutra, ringkasan Mahayana, dan ringkasan Abhidharma. Jadi untuk meringkaskannya, ketika kita membandingkan katalog karya Citamatra yang diterjemahkan selama terjemahan kuno dan katalog daripada transmisi belakangnya, Sinar Mentari Ornamen Ajaran oleh Chomden Rikal dan katalog Tenjiro Buton, dan bila mana kita membandingkannya dengan katalog belakangan dari J. Tenjur, kita dapat melihat bahwa semua karya Citamatra India diterjemahkan dalam bahasa Tibet sebagian besar diterjemahkan sebelum zaman Buton. Misalnya edisi Dergir yang diulang menjadi edisi Kanjur dan Tenjur yang paling lengkap. Jadi itu adalah seperti edisi revise ya daripada Kanjur dan Tenjur yang dan teks-teks daripada Citamatra itu tidak ada dalam katalog Buton. Jadi jika kita menjumlahkan semua karya Citamatra dan karya para terpelajar Citamatra yang terjemahkan dalam bahasa Tibet, terdapat Dharma Maitreya oleh Maitreya Pelindung yang mengajarkan pandangan hanya batin semata atau jalan tengah, karya Asangga dan Vasubandhu yang mengajarkan filsafat Citamatra, dan kemudian karya tentang validitas oleh Dignaga, Dharmikirti, dan lainnya yang tidak mengajarkan filsafat hanya batin semata secara panjang lebar, tetapi yang pandangan utamanya adalah hanya batin semata penulisnya. Jadi semata karena itulah mereka, maksudnya gini, mereka tidak mengajarkan filsafat hanya semata, tetapi penulisnya oleh para guru besar hanya batin semata. Kemudian teks tentang mantra rahasia oleh cendekiawan Citamatra seperti Bhavawara dan Santipa, dan komentar-komentar tentang sutra oleh Vasubandhu, Srimati, dan sebagainya. Jadi kita dapat melihat bahwa mereka memiliki 5 atau 6 bagian yang berbeda. Jadi bila mana kita mengeluarkan validitas dan mantra rahasia, yang lainnya maka dapat dibagikan menjadi dalam 3 kategori. Demikianlah Buton Rinpoche membaginya menjadi dalam katalognya. Apa itu? Yang mengajarkan pandangan hanya batin semata, mereka mengajarkan meditasi hanya batin semata, dan mereka terutama mengajarkan perilaku dan sila. Jadi di antara mereka, Dharma Maitreya, tingkatan yoga cara, dan 8 risalah, bukti karma 5, agak 20 bait dan 30 bait adalah karya yang mengajarkan pandangan hanya batin. Kemudian Pelita Dayana, Asangga, pengantar yoga Dignaga, sebagainya adalah karya mengajarkan meditasi. 20 ikar karya Candramongi dan seterusnya adalah karya membentuk perilaku. Jadi demikian ia membagikannya dalam 3 bagian. Kemudian banyak ia berdebat tentang apa Ornamen Sutra itu adalah Citamatra atau enggak, tetapi di dalam Tenjur atau Kanjur semua Dharma Maitreya itu dimasukkan ke dalam Citamatra. Mereka tidak meletakkannya di dalam Madhyamika. Bila mana kita melihat pada katalognya, ajaran Dharma Maitreya itu adalah teks daripada Citamatra, bukan Madhyamika. Jadi tradisi ini mungkin saja berasal daripada Buton Rinpoche. Secara alternatif adalah mungkin saja itu ditentukan sebelumnya. Dan dalam hal Tenjur,
terdapat 60 volume dan di dalamnya komentar tentang keberlangsungan luhur dan komentar tentang akas angga terdapat di dalam sesi itu. Dan beberapa komentar sutra tidak terdapat di sana karena itu adalah di bagian yang lain. Dan itu termasuk dalam komentar dari sutra 10 tingkatan dan sebagainya. Jadi ini adalah itu termasuk di dalam sisi daripada bagian sutra. Jadi ini adalah semata-mata adalah komentar daripada Citamatra yang ditulis oleh para guru besar Citamatra. Jadi banyak sekali teks-teks yang ditulis oleh Dignaga dan sebagainya yang dimasuk di sana. Jadi itu adalah secara ringkas perkenalkan teks-teks itu diterjemahkan ke dalam Tibet. Dan yang berikutnya adalah kenapa filsafat Citamatra tidak menyebar di Tibet. Sebagaimana saya sudah menjelaskan, teks-teks filsafat Citamatra diperkenalkan Tibet, ya mereka banyak diperkenalkan di Tibet. Tetapi bagaimanapun juga, apakah ada sekolah yang independen memegang pandangan itu menyebar di sana atau tidak? Untuk periode transmisi kuno, sulit untuk mengatakan dengan pasti apakah ada atau tidak, tetapi tampaknya pada periode transmisi selanjutnya pada dasarnya tidak ada. Kalau begitu, terdapat penyebaran kendaraan sebab dan kendaraan hasil di Tibet menyebar dengan sangat baik sekali. Lalu apa alasan mengapa kedua aliran Mahayana tidak sepenuhnya berkembang di sana? Jadi apa poinnya? Jadi untuk menjelaskan hal ini terdapat beberapa alasan ini. Ya, ini adalah opini saya dan apakah ini logika atau tidak itu adalah cerita lain. Terdapat beberapa alasan dan di antara itu yang menurut saya membawanya keempat alasan dan yang pertama di antaranya adalah alasan pertama, kenapa Citamatra tidak menyebar di Tibet adalah karena perintah dari Raja Dharma. Kalau perintah dari Raja Dharma untuk tidak menyebar, artinya adalah di dalam sejarah Tibet ada dalam Paset itu adalah sejarah Tibet. Apa yang dikatakan di sini adalah terjadi debat Chen-Ming dan Qi-Ming. Jadi itu adalah perdebatan antara pencerahan mendadak dan pencerahan seketika mendadak atau pencerahan bertahap. Dan di dalam hal ini, Kamasila adalah pendukung daripada jalan bertahap dan Hasang adalah pendukung daripada pencerahan mendadak. Dan mulai daripada itu, lebih banyak mengikuti daripada tradisi daripada Nagarjuna dan oleh sebab itulah Nagarjuna pandangannya berkembang di sana, Citamatra tidak berkembang di sini. Demikianlah penjelasan yang umumnya di Tibet. Bila mana ini adalah alasan utama di mana bahwa Sang Raja Dharma untuk memerintahkan hal itu tidak berkembang, itu sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Namun bagaimanapun juga, bila mana kita melihat teks-teks yang di Tunghuang, yang dapat kita temukan di Tunghuang, petunjuk Mahayana tentang menyadari hakikat sejati, jadi pada poin itu dikatakan bahwa Raja membuat perintah bahwa
orang yang mencapai pencerahan mendadak itu dapat harus dipraktekkan secara meluas. Dan teks ini ditulis oleh seorang murid daripada Hasang Mahayana. Dan sama halnya kita melihat pada teks Pelita Mata Dayana. Bahwa tradisi Chet tidak benar-benar lenyap daripada Tibet, bahkan masih ada sampai masa Lalidang Dharma. Jadi kita melihat teks daripada masa tradisi kuno, jadi masih ada. Jadi dari situ, maka kita masih mempunyai pertanyaan, apakah raja benar-benar membuat perintah seperti atau tidak? Adalah sangat sulit sekali untuk mengatakan bahwa sang raja membuat perintahan seperti itu. Dan itu adalah alasan pertama. Dan alasan yang kedua adalah para cendekiawan, kebanyakan cendekiawan India yang pergi ke Tibet, sebagai besar adalah cendekiawan jalan tengah, bukan hanya batin semata. Jadi ketika Dharma pertama kali menyebar di Tibet adalah pada masa Raja Trisondechen. Memang terdapat banyak catatan tentang itu. Bila mana kita melihat catatan daripada Disamye dan teks yang dapat diandalkan itu Rama berkembang itu Raja Trisondechen dan Son Sekampong. Jadi Son Sekampong yang tadi, sorry. Dan bagaimanapun juga agama Buddha berkembang pada sangat kuat di Tibet adalah masa Raja Trisondechen. Dan orang yang dan saat itu pendukung agama Buddha orang yang membawa agama Buddha ke Tibet yang paling terkenal itu adalah Santaraksita, guru Santaraksita. Dan guru-guru lainnya, beliau adalah seorang guru jalan tengah atau madhyamika, dan guru-guru yang datang belakangnya Kamasila dan sebagainya juga guru besar jalan tengah, dan tidak ada guru besar hanya batin semata, tidak ada yang ke sana. Dan inilah alasan mungkin saja karena kurangnya orang membimbing dan mendorong di sana. Jadi itu alasan mengapa Citamatra tidak menyebar di Tibet. Dan alasan ketiga adalah orang tidak melihat alasan atau tujuan tertentu untuk mempelajari filsafat daripada hanya batin semata. Dan itulah sebabnya tidak menyebar. Artinya di sini adalah karena kenapa mereka tidak melihat alasan untuk mempelajari Citamatra adalah karena pengaruh daripada Santaraksita dan seterusnya. Selama periode transmisi kuno, terutama jalan tengah otonom yang menyebar, dan di dalam jalan tengah otonom itu adalah jalan tengah otonomi Yogacara. Di Tenjur terdapat teks perbedaan pandangan oleh Yeshide. Dikatakan di sini berdasarkan risalah Yogacara Astanga yang menjelaskan kesadaran semata, Kempo bernama Santaraksita menulis ornamen risalah jalan tengah yang membuktikan selaras dengan tradisi itu bahwa secara relatif hanya ada kesadaran, tetapi pada akhirnya kesadaran juga tidak memiliki hakikat. Jadi itu sangat jelas sekali, dan untuk alasan itulah jalan tengah otonomi menggabungkan pandangan daripada jalan tengah dan mengajarkan dengan jalan tengah. Mengajarkan bahwa secara relatif itu adalah Citamatra dan secara ultimate itu adalah jalan tengah. Jadi mereka menggabungkan dua pandangan tersebut. Jadi dengan alasan ini, dengan demikian, maka kalau kita mempelajari jalan tengah, maka kita tidak perlu lagi mempelajari Citamatra karena ia mempresentasikan relatif daripada pandangan Citamatra, dan ultimate itu adalah
jalan tengah. Jadi mungkin terdapat pemikiran seperti ini nih. Dan pada akhirnya kita juga mengajarkan hakikat sejati itu ada berdasarkan jalan tengah, bukan daripada cita matra. Dan para orang Tibet itu suka ajaran-ajaran tinggi, sekolah-sekolah yang tinggi. Oleh sebab itu, maka mereka melihat tidak ada kepentingan untuk mempelajari filsafat daripada hanya batin semata. Itu adalah istilah dalam transmisi kuno, dan di dalam transmisi lebih belakangan, guru-guru yang lebih berpengaruh ke Tibet, yang guru besar yang berpengaruh ke Tibet itu adalah Atisa. Dan menurut catatan tradisional dikatakan bahwa Atisa memuji pandangan jalan tengah konsekuensialis daripada Candakrita. Kemudian Patsawa menerjemahkan Candakirti memasuki jalan tengah dan komentar-komentar lainnya, dan teks ini mengisi bata-bata kepada cita matra. Dan setelah Candakirti karyanya diterjemah ke dalam bahasa Tibet, semua tradisi daripada Tibetan menjadi pandangan konsekuensialis. Dan mereka menganggap bahwa kata-kata Candakirti itu sebagai sesuatu otoratif, dan karena itulah pandangan hanya pikiran atau hanya batin semata dipandang dengan cara yang bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Bahkan itu adalah bukan pandangan yang ultimate, itu adalah pandangan yang salah. Jadi mereka itu memandangnya seperti itu, dengan cara seperti itu. Jadi mereka pada dasarnya tidak mempunyai ketertarikan pada pandangan cita matra. Dan alasan yang keempat adalah meskipun pengajaran dan pembelajaran Dharma Maitreya berkembang, tetapi ini karena dalam artian Dharma ini ditulis oleh Maitreya, bukan karena mereka memiliki filosofi hanya batin sebatas saja. Orang Tibet memang termotivasi untuk mempelajari Dharma Maitreya, tetapi yang motivasi itu tidak membantu penyebaran daripada filsafat hanya batin semata berkembang. Bukan hanya tidak membantu cita matra berkembang, tetapi bahkan sebaliknya. Karena alasannya adalah karena sulit sekali untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak logis dalam karya orang seperti Sang Wali Maitreya. Jadi mereka melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk menjelaskan Dharma Maitreya atau pemikiran Maitreya sebagai jalan tengah. Dan pada umumnya pemikiran Dharma itu sangat-sangat mendalam sekali. Dan di dalamnya mereka itu banyak sekali membungkus ciri-ciri khusus ajaran-ajaran daripada hanya batin semata. Tetapi dengan demikian sangat mudah bagi orang lain menjelaskan sesuai dengan pemikiran jalan tengah dan seterusnya. Nah, dan mereka mengatakan itu adalah konsekuensi, dan mereka mengatakan adalah jalan tengah sentok dan sebagainya. Jadi, secara ringkas untuk alasan ini, kita melihat alasan kenapa ajaran cita matra tidak berkembang. Saya rasa pada dasarnya adalah berdasarkan keempat alasan ini. Yang ketiga adalah alasan kenapa Asangga Vasubandhu dan seterusnya adalah guru besar daripada hanya batin semata atau cita matra. Dan sudah barang tentu di kemudian hari di Tibet terjadi perdebatan mengenai apakah kekasan atau pandangan dan pemikiran Asangga Vasubandhu dan seterusnya adalah filsafat hanya batin semata atau bukan. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak. Jadi di Tibet terdapat pembedaan daripada pemikiran daripada sang penulis. Tetapi saya rasa tetap terdapat alasan utama mengapa mereka menuliskan
pemikiran berbeda di dalam tulisannya. Jadi mereka bisa menjelaskan risalah itu berdasarkan pemikiran daripada penulis itu. Jadi terdapat debat apakah Asangga Vasubandhu dan sebagainya itu adalah guru daripada Citamatra, tapi kita harus dapat memahami kenapa pemikiran mereka itu adalah hanya batin semata. Kalau kita mengatakan bahwa Asangga dan Vasubandhu tidak atau bukan Citamatra, kita harus tahu alasannya, dan bila mana mereka mengatakan mereka ada guru Citamatra, maka kita juga perlu mengetahui alasannya. Bila mana kita mengatakan saya tidak mau dengar alasannya, saya mau tidak tahu dan sebagainya, maka itu akan bersikap memihak. Dan untuk alasan itu, saya rasa adalah sangat sulit menyatakan Asangga Vasubandhu adalah Citamatra atau bukan, tetapi ada alasan kenapa pemikiran mereka itu adalah Citamatra. Alasan pertama adalah karena mereka terkenal demikian di India. Ketika bahwa Viveka dan Candrakirti menyangkal pandangan Citamatra, mereka mengutip dari karya Asangga Vasubandhu dan sebenarnya untuk membatanya. Demikian juga bahwa Viveka menyebut Asangga dan Vasubandhu dengan namanya, dan Candrakirti menyebutkan Vasubandhu dalam komentar tentang memasuki jalan tengah juga menyebut nama daripada Vasubandhu di Naga Dhamapala dan sebagainya, mengatakan bahwa mereka belum benar-benar merealisasikan pandangan di Nagara Curna. Jadi dengan alasan inilah bakal mereka itu dikenal di antara para guru besar di India bahwa Asangga Vasubandhu dan seterusnya adalah guru besar daripada Citamatra. Yang kedua adalah karena mereka demikian juga dikenal di Cina, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa hari, Tang Xuanzang dan lainnya pergi ke India, Nepal, dan bersujud di kaki daripada siswa dalam garis sisilah Vasubandhu, dan mereka mempelajari tentang filsafat Citamatra, dan kemudian mereka mengenali bahwa itu adalah sekolah daripada Citamatra, dan mereka menerimanya, dan mereka membawanya ke Cina dan mengembangkan pandangan daripada Citamatra ini. Itu adalah alasan kedua. Dan alasan ketiga adalah ketika kita melihat pada katalog daripada Kang Dharma dan Tenkama dari zaman Kekaisaran Tibet, risalah tentang halnya batin semata dan kesadaran dibagi menjadi beberapa bagian terpisah. Jadi ini, dalam Katolik lebih tua, Pantama dan Tenkama, mereka mempunyai sesi yang terpisah untuk Citamatra. Jadi Dharma Maitreya, tingkatan Yogacaran, karya Asangga lainnya, Vasubandhu dan seterusnya ditempatkan di bagian daripada kesaran Citamatra, bukan di bagian daripada jalan tengah. Dan saya rasa ini adalah poin yang penting. Dan alasan keempat adalah bila mana kita melihat pada hasil penelitian para cendekiawan kontemporer, pada dasarnya mereka itu mempunyai satu kesetujuan bahwa Asangga Vasubandhu dalamnya teks-teksnya adalah filsafat hanya batin semata. Jadi berdasarkan penelitian para cendekiawan kontemporer internasional dan sebagainya, karya mereka itu adalah Citamatra. Jadi bila mana kita benar-benar ini mengetahui filsafat daripada Citamatra, dan maka kita perlu tahu teksnya dulu, dan untuk mengetahui itu maka kita perlu untuk menerima mereka sebagai teks daripada Citamatra itu. Dan untuk dapat mengenalinya, maka kita harus menerimanya. Dan ketika kita menerimanya, dan kita mempelajarinya, tetapi kalau kita merasa bahwa teks itu akan membahayakan posisi kita dan sebagainya, kita berkeras menjelaskan dengan cara kita, oh ini adalah jalan tengah, ini adalah Citamatra, maka itu tidak akan banyak berguna.
Pada dasarnya penjelasan bagaimana mau Anda jelaskan itu terserah Anda. Tetapi dalam satu preferensi, bila mana kamu menjelaskan alasan-alasannya, maka itu tidak akan memberikan manfaatnya bagi guru-guru daripada masa lampau, dan posisi kita itu adalah opini daripada kita sendiri, dan orang lain tidak mudah untuk menerimanya. Orang lain akan mengatakan, oh itu adalah pandangan Anda, sikap Anda sendiri. Dan untuk mengharapkan orang lain atau sekolah lain untuk menerimanya, itu adalah sangat sulit untuk menerimanya. Dan yang lainnya adalah bahwa itu mungkin saja akan bertentangan dengan secara praktual. Kita mungkin saja bisa memberikan satu opini yang sangat baik sekali, tetapi kalau kita melihat pada sejarah di belakang, dan ketika para peneliti melihatnya, dan kondisi posisi kita pada saat ini tidak match dengan sejarah masa lalu, itu tidak bagus atau tidak akan diterima. Dan yang bagian keempat adalah penjelasan daripada Cita Matra di Tibet. Mungkin saja Anda bertanya-tanya, apakah tidak ada diskusi tentang filsafat Cita Matra di Tibet? Apakah tidak ada orang tidak berbicara tentang ini? Tidak seperti ini. Di Tibet dikatakan pada umumnya terdapat 4 aliran, yaitu Vaibhasika, Sautrantika, Cita Matra, dan Madhyamika. Mungkin dalam hal apakah itu juga ditemukan di India, tapi ya mungkin kita bisa mengatakan pasti sudah barang tentang ada di India. Dan di Gyanagarbha Compendium dikatakan, jadi terdapat banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang keberadaan daripada sekolah ini, dan demikian pula kita juga berbicara tentang di Hewaja Tantra. Peneliti lain mengatakan, kalau kita mau melihat apakah ini adalah teks atau tidak, maka kita perlu untuk melihat apakah kapan teks itu muncul. Jadi ada bahaya bahwa ini hanya sesuatu yang dibuat-buat di belakang hari. Jadi pada umumnya kita mengatakan di Tibet beberapa aliran, yaitu eksposisi agung, sutra, hanya batin semata, dan jalan tengah. Jadi untuk yang 3 pertama itu tidak ada sekolah independen di Tibet. Jadi dari zaman kuno hingga hari ini terdapat diskusi pengajaran, dan sudah ada itu sudah pada itu. Dan khususnya sebelum kita mempelajari teks-teks besar seperti 4 teks besar, ada tradisi mempelajari topik aliran filsafat secara terpisah yang membahas pernyataan landasan jalan dan buah dari 4 aliran secara umum. Ini diajarkan secara umum, terutama ketika mempelajari teks-teks daripada ornamen kesadaran, jernih, prasna paramita, dan sebagainya. Orang akan mempelajari Cita Matra dan Madhyamika dan memberikan penjelasan dengan sangat detail sekali. Dalam konteks validitas, diskusi tentang sarana dan valid akhirnya dan objek diketahui memiliki hubungan besar dengan hanya batin semati. Demikian juga dalam memasuki jalan tengah, lawan utamanya adalah hanya batin semata. Jadi ada banyak penelitian tentang poin-poin yang terkait dengan itu. Dan di sana seseorang harus mengetahui perbedaan antara Abhidhamma dan landasan Mahayana dan perbedaan dalam daftar mereka. Jadi singkatnya, dalam teks agung, selain Vinaya ada banyak bagian yang berhubungan dengan hanya batin semata. Dengan demikian, para cendekia Buddhis tiba memberikan penjelasan mereka sendiri tentang teks itu dan telah membuat sanggahan dan penjelasan tanpa henti. Jadi oleh karena itu, bukan berarti para cendekia Tibet tidak memiliki pengetahuan sama sekali, tidak melakukan penelitian sama sekali, dan tidak melakukan diskusi tentang Cita Matra sama sekali.
Demikian juga setiap cendekia memiliki cara mereka sendiri yang berbeda untuk menjelaskan cita mantra ini. Untuk memberikan beberapa contoh, di kemudian hari di Tibet, alih-alih menggunakan istilah daripada yogacara dan pendukung kesadaran, mereka lebih luas menyebutnya sebagai hanya batin semata. Saya tidak pasti tapi dalam teks daripada Madhyamika, istilah cita matra atau hanya batin semata lebih sering disebutkan daripada hanya kesadaran. Tapi di dalam teks-teks kuno, istilah daripada hanya kesadaran lebih sering. Terdapat teks sekolah filsafat oleh Palosar. Di sini dikatakan mereka menjelaskan bahwa objek yang diketahui adalah internal atau yang kitab suci Abhidharma mengikuti tingkat yogacara disebut yogacara cita matra. Namun bagaimanapun juga di Tibet, ketika kita berbicara tentang siapa pendiri daripada cita matra, terdapat 3 posisi. Yang pertama adalah guru-guru sebelumnya, yang kedua adalah oleh Perintu Pattreya, dan yang ketiga adalah Asanga dan Vasubandhu. Jadi ini adalah 3 posisi utamanya. Penegasan bahwa itu didirikan oleh guru besar sebelumnya adalah dari Taranatha. Dan sebagai dalam sejarah Dharma di India, Taranatha, ia menulis bahwa ketika Mahayana pertama kali menyegar, hanya batin semata menyebar di antara mereka, terutama yang mulia Nanda, Dampete, dan Paramata. Jadi mereka memegang dan menyebarkan tradisi daripada cita matra ini. Dan Tatsang Lodsawa dan lainnya menegaskan bahwa cita matra itu didirikan oleh Maitreya dan Tsongkhapa, dan sebagian besar lainnya menjelaskan bahwa pendirinya adalah Asanga. Ada beberapa yang mengatakan bahwa itu adalah Asanga dan Vasubandhu yang mendirikannya ataupun menemukannya. Demikian cara para guru Tibet meneliti siapa pendiri daripada cita matra. Mereka mempunyai isu-isu seperti tadi itu. Oke, kita akan istirahat setengah jam mulai dari saat ini. Tene 가르사리 샘산 베기 꼴이야 시스 베기 개발주 시스 그래야지 배수좀 쉬어하라지 쉬 배수좀 쉬하게 체시주지 쟤는 다디 나라는 등기 쉬반의 신 샘산 Saya akan berbicara beberapa contoh daripada posisi yang dimiliki oleh guru-guru Tibet mengenai cita matra. Yang pertama adalah tentang pembagian daripada sekolah gambaran sejati dan gambaran palsu. Ketika kita berbicara tentang cita matra, maka kita berbicara tentang pembagian aliran gambaran sejati dan gambaran palsu. Beberapa orang mengatakan bahwa perbedaan antara keduanya adalah apakah mereka menegaskan bahwa penampilan adalah benar nyata dalam karakter batin, atau apakah penampakan dari kebenaran itu relatif tampak pada kebijaksanaan. Jadi secara ultimate kita bisa mengatakan bahwa penampakan itu adalah kebenaran relatif atau tidak, tampak pada kebijaksanaan seorang Buddha atau tidak. Jadi dalam teks Tekuken tentang sekolah-sekolah mereka menyatakan bahwa esensi batin tidak ternoda oleh kesalahan adalah gambaran palsu yang tidak ternoda. Mereka menyatakan ternoda adalah gambaran palsu yang dinodai. Secara umum, istilah gambaran sejati dan gambaran palsu, seperti yang saya jelaskan tempo hari, tidak muncul dalam penjelasan para guru sebelumnya, termasuk Asanga dan Vasubandhu. Tetapi mereka tidak sebenarnya absen dari India, karena mereka sebenarnya digunakan oleh Kamasila dan Bodhibhadra.
Sama halnya sebuah komentar tentang pujian nama Manjusri yang ditulis oleh Chandra Gomi menggunakan istilah gambaran palsu, gambaran sejati, noda dan tanpa noda. Tetapi teks tersebut menyangkal hanya batin semata. Dan selain itu mengatakan bahwa di jalan tengah antara yang ilusi dan yang tidak ada, yang terakhir adalah logis. Oleh karena itu, maka kita perlu mengetahui apakah ini ditulis oleh Chandra kami. Bila mana Chandra kami bukan adalah Cinta Matra, maka itu adalah seseorang lain yang menulisnya atau seseorang yang meminjam namanya untuk menulisnya. Jadi hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut lagi tentang kebenarannya. Dan dalam hal lain, term istilah gambaran palsu dan gambaran sejati itu mempunyai sumbernya. Lalu siapa yang termasuk gambaran sejati dan gambaran palsu itu tidak teridentifikasi dengan jelas di dalam teks India. Klasifikasi yang awal yang lebih jelas, gambaran sejati dan gambaran palsu. Ada teks yang pernah saya lihat, adalah teks tentang sekolah-sekolah filsafat oleh Jachikawa. Lalu apa yang dikatakannya adalah Dignaga, Dharma Kirti, Dhammakara, Prashna, Karabgutta, Janamitra, dan seterusnya adalah merupakan dari gambaran sejati, adalah gambaran sejati, dan mereka menegaskan tentang adanya 6 kesadaran. Gambar palsu termasuk Asanga, Vasubandhu, Santipa, dan seterusnya yang menegaskan ada 8 kesadaran. Demikian juga John Iqbal menulis dalam sekolah-sekolah filsafat mengutipkan kutipan dari 20 bait dan penegasan keabsahan untuk menunjukkan bahwa Vasubandhu dan Dharma Kirti memiliki aspek posisi gambaran sejati dan gambaran palsu. Taksang Lotawa menulis bahwa Asanga dan murid-muridnya tidak membedakan antara gambaran sejati dan gambaran palsu. Tetapi ajaran mereka itu jauh lebih pada gambaran palsu. Perbedaan antara gambar sejati dan gambaran palsu muncul setelah Vasubandhu dan Asanga di kemudian hari. Juga dalam gambaran sejati juga terkadang dibagi menjadi pembela terhadap kesetaraan equality yang menangkap dan yang ditangkap dan plurality yang non-dual. Jadi beberapa cendekiawan mengatakan ini ditemukan oleh para cendekiawan Tibet dan tidak ada di India. Ada juga orang yang mengatakan demikian. Tetapi adalah sulit untuk mengkategorikan itu bahwa sama sekali tidak ada di India. Adapun alasannya adalah karena di dalam Santaraliska, dalam ornamen jalan tengah, semuanya ketiganya didiskusikan dalam ornamen jalan tengah tersebut. Demikian juga Tassalosa menulis dalam pengetahuannya tentang sekolah-sekolah. Mereka mengatakan bahwa posisi masing-masing mengatakan bahwa ini ditemukan di India dan mengutip bagian-bagian dari teks-teks yang tak terbantahkan. Adalah sangat sulit untuk mengatakan bahwa itu terbagi di India, tetapi pada umumnya sudah jelas sekali cara yang jelas pembagian itu dikatakan terbagi di Tibet. Jadi tidak ada penjelasan yang nyata dalam hal ini di Tibet dan tidak ada yang jelas dan sangat rumit sekali.
Inilah sebabnya saya rasa kenapa secara daripada Cita Matra tidak begitu jelas, dan juga dalam presentasi Geluk saya kemudian akan dapat menjelaskannya secara detail. Tetapi bila mana kita memahami dari tradisi Cina, maka kita bisa memahami perbedaannya lebih jelas, lebih bagus, lebih baik. Karena hal ini tidak jelas di dalam teks Tibetan. Lalu, mana kita? Jadi di dalam tradisi Cina, jadi dijelaskan gambaran palsu dan gambaran jelas itu dijelaskan dalam gambaran lebih sempit. Dan segala sesuatu yang ditangkap dan yang menangkap itu adalah imajiner, karena ia adalah imajiner. Dan oleh karenanya, ia adalah merupakan penampilan yang membingungkan di dalam kenyataannya. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu muncul di kognisi, dan karena itulah maka ia muncul bagi diri kita. Jadi kognitif, gambaran kognitif itu adalah imajiner. Mereka semua itu adalah gambaran yang membingungkan dan tidak benar-benar ada. Jadi ini adalah cara yang salah satu untuk menjelaskan daripada gambaran palsu. Jadi yang kedua adalah jadi bila mana kita jadi dalam tradisi Cina, cara menjelaskan gambaran palsu atau tradisi non-imajinasi, apakah mengambil pemahaman yang lebih luas atau lebih sempit. Jalan sempitnya adalah bahwa kesadaran muncul karena benih-benih kesadaran di landasan, jadi itu tergantung pada gambaran kognitif memiliki dua bagian, subjek dan objek, dan keduanya adalah yang ditangkap dan ditangkap. Segala sesuatu yang ditangkap dan ditangkap adalah imajiner, sehingga hanya tampak dan tidak ada dalam kenyataan. Pemahaman yang lebih luas adalah bahwa aspek pemahaman kesadaran adalah kognisi itu sendiri. Jadi itu tergantung, tetapi aspek yang dipahami atau aspek yang muncul sebagai objek eksternal atau imajiner, dan dengan demikian membingungkan. Jadi di posisi daripada guru-guru Tibet mengatakan bahwa posisi daripada Cita Matra itu, bahwa citra itu, batin itu adalah ada. Jadi kalau dengan demikian berarti bahwa kognisi itu adalah benar-benar ada, tidak demikian juga. Jadi contohnya, kita mempunyai yang menangkap dan juga yang entitas yang ditangkap eksternal. Bagaimana kognitif itu memahami daripada pemunculan itu semuanya adalah hanya imajiner ataupun gambaran saja. Walaupun dalam gambaran palsu masih ada dua posisi. Yang satu mengatakan imajiner, yang satu adalah mengatakan objek. Jadi ini dikatakan dalam 30 byte. Dan juga dikatakan bahwa tidak ada internal batin. Jadi kita terus melekat padanya. Jadi kita sebenarnya tidak sampai pada pandangan tertinggi daripada Cita Matra. Jadi ini adalah penjelasan umum. Ya, untuk orang yang dengan pikiran kekanak-kanakan. Jadi saya rasa ini adalah penjelasannya.
Jadi ini adalah merupakan penjelasan yang jelas sekali di dalam gambaran palsu, gambaran sejati itu di dalam penjelasan Cina Chinese Buddhism Chinese itu lebih sempurna. Di Tibet kita mempunyai beberapa posisi yang berbeda. Jadi karena mereka itu membuatnya ke dalam satu katakanlah lubang yang tunggal, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memahaminya. Salah satu cara posisi yang lain adalah sekolah daripada Cita Matra ini yang mengikuti logik, ada citra yang mengikuti daripada kitab suci. Jadi ini adalah posisi daripada Tibet mengatakan bahwa aliran mengikuti logik ataupun yang mengikuti daripada kitab suci. Di Cina itu tidak seperti ini. Itu terutama datang daripada Asanga. Dan juga saya ini akan mirip dengan pembagian menjadi hanya batin semata sebanyak kemudian dalam Buddhisme Cina. Alasannya adalah Tarzan Losa mengatakan bahwa Tignaga dan Murimya tidak menerima kesadaran dasar dari serunya. Jadi ini adalah merupakan salah satu posisi yang terkenal di Tibet. Tetapi dalam Sutra Perjalanan ke Langkah dan Mengembangkan Niat mengajarkan tentang kesadaran dasar dan tidak ada guru besar Cita Matra yang tidak menerimanya. Bila mana kita melihat karya daripada Tignaga dan Dharmakirti, kenapa kesadaran dasar itu tidak diajarkan adalah karena tidak berhubungan dengan topik, bukan mereka itu tidak diajarkan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak diterima. Alih-alih mereka tidak menjelaskannya alasannya, dan untuk alasan itulah Tignaga dan Dharmakirti sering sekali dikatakan menerima hanya ada 6 kesadaran. Demikian juga sebuah teks dari Tignaga yang dikutip oleh Vimalagupta menyebutkan kesadaran yang melibatkan kesadaran dasar, dan juga komentar Devendra Budi dan Sakya Budi sangat pada komentar ke Afsan dengan jelas menyebabkan kesadaran dasar. Secara khusus, Sakya Budi menjelaskan bahwa arti makhluk hidup itu yang masing-masing memiliki kontinum kesadaran individu mengacu pada kesadaran yang matang. Komentar Winitate tentang 20 bait Wasuban dan komentar Dharmakirti tentang bukti kesembuhan lainnya dengan jelas mengajarkan tentang kesadaran dasar dan jejaknya. Bahkan dalam teks tentang validitas dan komentar teks lainnya, ada yang mengatakan kesadaran dasar, ada yang menyinggung, ada yang tidak. Jadi ada salah satu sulit sekali untuk mengatakan mereka tidak menyebutkan ataupun mengajarkan kesadaran dasar. Sama sekali. Bila kita melihat daripada cendekiawan lain dari Gelug, yaitu Cangkir Robert Dorje, mohon sebentar. Jadi Cangkir Robert Dorje
cendekia gelut lain yang mengatakan bahwa para pengikut kitab suci dan logi memiliki posisi gambaran sejati dan gambaran palsu. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan salah satu cara atau yang lainnya. Untuk mengilustrasikan ini dengan satu teks dalam komentar tentang keabsahan, Dewi Bahadri dan Sakya Budi menjelaskannya sebagai gambaran sejati dan Prasnakuta menjelaskan sebagai gambaran palsu. Dan Guru Dharmatra menjelaskannya sebagai gambaran palsu. Dan jadi tidak harus salah satu. Jadi atau tidak begitu jelas seperti yang dijelaskan oleh Cakya. Di Tibet, Jasabje menjelaskan komentar tentang validitas sebagai gambaran palsu teks Citamatra, tetapi Kedrup J mengatakan bahwa prinsip gambaran sejati lebih kuat. Itu adalah gambaran sejati. Keduanya dikatakan berasal dari tradisi ajaran Tsongkhapa, dan untuk alasan inilah adalah sangat sulit sekali untuk membedakan subbagian daripada Citamatra hanya batin. Pertama adalah sangat sulit sekali untuk menentukan siapa yang gambaran sejati dan gambaran palsu. Dan kemudian melihat lagi apakah gambaran yang ternoda atau tidak ternoda adalah sangat sulit sekali. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, risala-risala yang ada di Cina lebih jelas. Jadi mudah-mudahan saya bisa mendapatkan satu kejelasan dari teks-teks ini. Dan berikutnya, bagaimanapun juga, ketika kita berbicara tentang teks-teks yang terkenal di Tibet, terutama yang kita berbicara tentang komentar dari 5 Dharma Maitreya. Jadi, bila ketika ingin mengetahui pandangan daripada pandangan Citamatra, maka kita harus memahami daripada pandangan daripada Maitreya. Dan salah satu cara untuk menjelaskan pemikiran dari Maitreya di Tibet, terdapat banyak sekali tradisi-tradisi yang berbeda. Terdapat banyak kesetujuan. Contohnya bahwa dalam Ornama Sutra yang tengah dan isi sebagai hanya batin semata, kesinambungan luhur dan ornamen realisasi jernih sebagai jalan tengah, dan yang membedakan fenomena dan dharmata adalah ada yang mengatakan Citamatra dan ada yang menegaskan mereka adalah jalan tengah dan cabang dari kontinu luhur dan jalan tengah. Yang mengatakan Maitreya sebagai jalan tengah adalah Dopopa dan Sakya Dojin. Yang menjelaskan bahwa kelima Dharma Maitreya adalah jalan tengah, dan Redawa Sunulodro menegaskan bahwa kelimanya adalah hanya batin semata. Namun Redawa ketika pergi ke retreat dan menyadari bahwa kesinambungan luhur adalah pemikiran daripada jalan tengah. Ini dikatakan dalam yang terkait dengan sejarah biru, dan pada umumnya sedikit sekali orang Tibet mengatakan bahwa kelimanya adalah hanya batin semata atau citra matra. Tsongkhapa mengatakan dua pembeda dan ornamen sutra adalah hanya semata. Ornamen realisasi jelas sebagian besar otomen, dan akhirnya konsekuensis adalah pandangan itu, dan kesinambungan luhur adalah jalan tengah konsekuenlis. Jadi secara ringkas, situasi yang muncul di Tibet adalah Dhamma Maitreya menyebar, tetapi Citamatra tidak. Bila mana kita melihat pada konsensus internasional, Dhamma Maitreya itu adalah teks daripada Citamatra. Dhamma Maitreya mengajar, tetapi Citamatra tidak. Situasi Tibet itu adalah berbeda. Ya, yaitu ajaran Maitreya berkembang, ajaran Dhamma Maitreya berkembang, tetapi Citamatra tidak. Jadi karena mereka tidak dapat memutuskan apakah itu adalah Citamatra atau Madhyamika, dan mereka ada juga mengkategorikan sebagai jalan tengah. Dan ini juga saya rasa mengapa Citamatra tidak berkembang. Alasan lain
Dikatakan bahwa alasan utama mengapa Cita Matra dikatakan tidak berkembang adalah karena Cita Matra menyatakan bahwa kesetaraan benar-benar ada. Dalam Ornamen Sutra membedakan bagian tengah dari ekstrim dari Kasa Mahayana Karya Asanga tidak secara jelas menyatakan bahwa kesetaraan itu benar-benar ada. Oleh sebab itu dalam perspektif ini Anda dapat mengatakan cara bahwa itu bukanlah Cita Matra. Tetapi kalau kita melihat pada komentar Stimareti mengatakan bahwa batin itu benar-benar ada, itu sangat jelas sekali dijelaskan di sana dan kebanyakan daripada para terpelajar atau menyatakan bahwa Stimati dan Dewan Praputi adalah Cita Matra. Dan mereka pula orang mengatakan bahwa jika kita menyatakan bahwa penampilan adalah batin, kita hanyalah pastilah Cita Matra sudah. Jadi ini adalah posisi dari cendekiawan beribadah. Posisi yang lain yang sulit lagi adalah tentang apakah sifat ketergantungan itu benar-benar ada atau tidak. Tsongkhapa berkata, Cita Matra menegaskan bahwa ketergantungan adalah benar-benar ada. Tetapi di dalam ajaran Cita Matra, terdapat ada dua tradisi, keberadaan sejati dengan karakteristiknya sendiri dan apa yang ditentukan menjadi objek kebijaksanaan meditatif. Jadi dalam hal kebenaran sejati dengan karakteristiknya, kita mendekatkan tingkat bodhisattva dan ringkasan Mahayana menjelaskan bahwa ketergantungan itu ada. Dan bila mana kita berpikir tentang apakah objek itu menjadi objek kebijaksanaan meditatif, dan beberapa citra matra mengatakan bahwa ketergantungan itu benar-benar tidak ada. Contohnya, Pangcanokawa mengatakan bahwa gambaran sejati dan gambaran palsu menyatakan bahwa imajiner tidak ada dan absolut ada, tetapi gambaran palsu menyatakan bahwa menegaskan bahwa menyatakan ketergantungan murni adalah gambaran sejati menegaskan bahwa ketergantungan murni dan tidak murni adalah relatif. Jadi saya rasa apa yang saya bicarakan mungkin urutannya agak berbeda, ada termix up, dan saya berbicara tentang penyebaran daripada Dhamma Maitreya di Tibet. Di Tibet, Dhamma Maitreya di Tibet, tetapi tidak Cita Matra. Tetapi Cita Matra itu berkembang terkait dengan Dhamma Maitreya, tetapi tidak berdiri sebagai Cita Matra itu berdiri sendiri. Dan sekarang saya akan berbicara tentang bagaimana Dharma Maitreya itu berkembang di Tibet. Dan di dalam transmisi kuno, 5 Dhamma Maitreya belum diterjemahkan. Jadi istilah ini belum muncul di dalam di dalam 5 Dharma Maitreya itu belum muncul, dan di transmisi belakangan hari terjemahannya baru muncul. Jadi ketika kita berbicara tentang 5 Dharma Maitreya, jadi apa yang kita lakukan dengan 5 Maitreya itu dalam Tibetan itu adalah Ornamen Sutra membedakan tengah dari ekstrim hanya batin semar, kesinambungan luhur, ornamen seleksi jernih, dan membedakan fenomena dan dharmata dan sebagainya.
유라면 ngawade 유라면 집중 ngawade 맞도be 대야지 잠시 신다라 자네 이제 자요 말했어. 대신도 겐데베 케바 Jadi 카시기야. 빼나 demikian pula beberapa sekolah atau scholar daripada Gelug ataupun sediakan mengatakan namun bagaimana juga di antara 5 dharma daripada Arpadia daripada ornamen sutra membedakan bagian tengah dan ekstrim ringkasan Mahayana dan sebagainya tidak diterjemahkan dalam teks transmisi connect yang 3 ini ada muncul di transmisi kuno. Yang 2 belakangnya ada 이날 유라마도 추인 남자에게 롱치장 거요 말했어. 디균세지. 대신도 미디에게 최대식이 승리 왜 초대기 여바 스웨 인주산 따디 나로 가르도 즉 세요 인주산에 유라마 대당 demikian pula terdapat kisah Maitreya yang melihat cahaya kemasan datang dari sebuah kepada menentukan teks dari karya-karya menuju bahwa kedua karyanya kemudian sangat langka di India. Jadi saya rasa ini teks yang sangat terkenal di India. Bukan terkenal, adalah sangat jarang sekali di India. Jadi ini kelihatannya ini adalah teks yang sangat jarang sekali di India. Namun bagaimanapun juga, tapi sangat sulit sekali mengatakan bahwa sangat sulit mengatakan bahwa tidak ada kontinum yang agung dan juga sangat sulit sekali mengatakan tidak ada teks yang membedakan fenomena dengan dhamata. Dan ketika kita berbicara tentang membedakan fenomena dan dhamata itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, baru pada ke-6 itu diterjemahkan ke Cina. Jadi boleh dikatakan hal ini tidak diterjemahkan di Cina, tetapi kontinum luhur itu dan membedakan famili daripada permata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Cina sekitar abad ke-6. Apa yang dikatakan di sini adalah di dalam Cina membedakan keluarga daripada permata itu adalah ditulis dengan stiramati. Jadi bagaimanapun juga teks ini sebelumnya memang ada di India dan terjemah pertama dari kontinum luhur adalah oleh Atisa dan Nakso Locawa. Atisa adalah cendekiawan dan Nakso adalah Candawala. Kemudian terjemahan paling umum adalah terjemahan oleh Ngok Locawa Loden Sherak. Ketika kita berbicara tentang asal usul tentang kontinum luhur, terdapat satu cerita yang sangat terkenal lagi. Jadi di sana ada dikatakan bahwa terdapat catatan tentang kontinum luhur, dikatakan disimpan ataupun disembunyikan dalam waktu yang lama sama seperti harta karun. Dan kebanyakan India pada dasarnya tidak ada scholar daripada India yang mengetahui itu dan membacanya. Dan pada satu poin Maitripa memancarkan sinar keemasan di antara rock itu, dan ketika ia melihat kepada sinar tersebut dan maka ia menemukan
dua teks itu, yaitu kontinum luhur dan membedakan fenomena dan dharmata. Ketika menemukannya itu, maka ia bermohon pada Maitreya, dan ia memiliki gambaran dari panadira muncul, dan memberikan transmisinya. Dan kemudian Maitreya mungkin muridnya adalah Nakakiti. Dan Makiti kemudian pergi ke Kashmir. Dan ia pergi ke Kashmir, dan ia memberikannya pada Kesegyana. Dan para ngolo sahabat sangka kasih, terdapat dua penerjemah ini bukan? Ia adalah murid dari Tapak Gonchen. Mereka juga pergi ke Kashmir bersama. Ngoro Cawa belajar banyak teks, dan Cheng Kacawa terutama mempelajari Dharma daripada Maitreya, dan ketika belajar kembali ke Tibet, dan ia menyebarkan ajaran terutama kontinum luhur, dan dari saat itu tradisi daripada meditatif 5 Dharma Maitreya muncul daripada saat itu. Dan bila mana kita melihat pada sejarah, kita hanya melihat cerita bagaimana ia turun ke Cengkok Karoce, tetapi kita tidak melihat pada Ngolo Cawa, bagaimana terjemah ke Ngolo Cawa. Dan kemudian Ngolo Cawa juga menerjemahkan tentang penting luhur dan juga membedakan fenomena dan dharmata. Jadi sebelum Ngolo Cawa menerjemahkan muncul, mereka terutama menggunakan teks yang diterjemahkan oleh Atisa dan Ngolok Cawa. Dan setelah Ngolok Cawa menerjemahkan, kebanyakan orang lebih menyukainya. Dan karena mereka lebih menyukainya, bahkan Gese Lo Cawa mengkritik murid-muridnya. Kenapa kamu melihat yang ini? Kenapa tidak melihat pada terjemahan dari Atisa? Kenapa melihat pada terjemahan dari beberapa acarya dan mengkritiknya? Kontinum luhur juga bukan hanya Ngocawa, mereka juga diterjemahkan oleh orang-orang lain. Selain daripada terjemahan Ngocawa, terjemahan Ngacolawa dan juga Atisa, maka mungkin yang lainnya sudah tidak ada lagi. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan, tapi dalam satu sisi juga dapat dipahami. Ketika kita menggabungkan Tenjur dan Kanjur, kita memiliki versi-versi yang berbeda dan teks yang berbeda. Jadi, kalau kita mau mencetaknya, tentu saja kita harus memilih salah satunya, karena untuk menghadapi biaya. Tetapi kali ini, zaman ini, kita bisa memasukkannya ke dalam komputer, dan itu sudah tidak sulit lagi untuk mencetakkan seperti zaman dulu. Jadi pada saat ini, apakah Kanjur dan Tenjur menyusun lagi Kanjur dan Tenjur yang baru? Bila mana terdapat terjemahan yang berbeda, maka kita dapat memasukkan semua terjemahan yang ada. Itu adalah salah satu rencananya. Bila mana kita melihat, jadi kita bisa melihat banyak sekali teks-teks yang tidak di-print, dan kita sudah dapat membaca. Jadi kita bisa membuat satu Tenjur yang lengkap, dan kita membuat satu edisi yang tunggal. Jadi demikian pula di dalam Kanjur, sutra
Vatamsaka dan sebagainya, terdapat sisi-sisi seperti itu, bukan? Dan di antara itu terdapat sisi daripada Avatamsaka. Sutra ada di sana dan diterjemahkan ke dalam Tibet dan dimasukkan ke dalam sisi tersebut, bagian tersebut. Jadi harus membuat satu katalog yang baru untuk ini. Dan demikian juga ada juga teks yang harus diterjemahkan ke dalam Tibetan. Yang teks dalam Sanskerta, Pali, Cina ke dalam, bila mana kita menerjemahkan, itu semua adalah sangat memungkinkan sesungguhnya. Dan kita dapat melatih beberapa penerjemah. Dan kita bisa membuat persembahan pada mereka. Dan seperti itu adalah rencana yang saya pikirkan. Namun bagaimanapun juga, terdapat versi-versi yang berbeda yang dari hasil penerjemah yang berbeda. Membandingkan versi-versi yang berbeda itu adalah sangat penting sekali untuk para penerjemah dan juga untuk guru dan juga ketika mengajarkan Dhamma juga untuk para peneliti. Jadi saya rasa ini tentunya sudah akan sangat bermanfaat sekali. Namun bagaimanapun juga, menurut katalog dari Cengkawace, bila mana ini adalah benar, kontinum luhur dan juga membedakan fenomena dan dharmata, bila mana itu benar tidak ada di India, maka Maitripa membuatnya nyala kembali, dan namun keduanya itu tidak mempunyai terkait sama sekali. Tidak jelas apakah mereka ada koneksi atau tidak, itu adalah tidak jelas. Jadi pertanyaan adalah bagaimana? Teks itu ditransmisikan dari Maitripa ke Atisa. Bagaimana itu terjadi? Dan apa tradisi daripada Atisa? Apakah itu dia diturunkan dari Maitripa atau apa itu tidak mempunyai koneksi dari Maitripa? Jadi kita melihat koneksi, ya tidak ada koneksi keduanya. Jadi kita perlu untuk meneliti apakah tradisi daripada Maitripa atau terkonek dengan Atisa atau bukan. Juga tradisi daripada terjemahan daripada membedakan fenomena dan juga Dhamata itu terdapat dua terjemahan dari Atisa dan juga Ngodcawa. Kita juga perlu memilihatnya. Jadi teks itu ditulis dalam bait, itu diterjemahkan dalam San Ngodcawa. Bila mana kita melihat pada teks Samarcawa, itu bila mana kita melihat pada versi pertama, apakah ada edisi Sanskrit atau tidak? Ini adalah sangat sulit sekali. Tapi sangatlah sulit untuk sulit sekali untuk menerjemahkan dari bait ke dalam prosa. Karena Atisa dalam prosa, Samarcawa dalam bait. Samarcawa, ia adalah merupakan murid daripada Gorabsa Serap. Dan kemudian ia pergi ke 5 gunung besar di Cina dan tidak pernah kembali lagi ke Tibet. Demikian pula, ia juga adalah penerjemah daripada karya Tignaga dan juga komentar-komentarnya. Kemudian, di antara Sakya Sri adalah orang yang penting yang pergi ke Tibet. Ada instruksi yang diajarkan, instruksi inti yang diajarkan dan juga 5 dharma yang diajarkan
diajarkannya, tetapi dikatakan bahwa ia sudah hilang semua itu ajarannya. Namun bagaimanapun juga kita telah mendiskusikan tentang penyebaran Dharma daripada Maitreya secara ringkas di Tibet. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan? Saya rasa lebih bagus menunjukkan ini karena penjelasan saya rasanya tidak begitu jelas. Jadi ini adalah teks-teks dari transmisi awal dan akhir tentang 5 Dharma Maitreya. Jadi saya rasa pada dasarnya adalah demikian. Jadi besok adalah hari libur dan lusa saya akan berbicara tentang sisa-sisa topik tentang penyebaran Citamatra di Tibet. Dan kemudian pertanyaan tentang pertanyaan hubungan antara Citamatra dan Madhyamika dan juga sekolah benih kebudayaan dan juga akan berbicara secara lebih kurang tentang hubungan Citamatra dan Madhyamika dan juga dengan Buddha kebudayaan, dan setelah itu saya akan berbicara tentang 6 teks tentang 6 sutra dan juga yang ada di dalam bahasa Cina. Saya juga berbicara tentang itu. Sekarang kita masuk ke doa penutup.